Anda kembali bersama kami di Forum Christian edisi spesial 1 tahun dan juga memperingati Hari Kartini. Saya masih bersama dengan dua menteri kebanggaan kita, ada Ibu Ida Fauzia dan Ibu Siti Nurbaya. Tadi kita bicara banyak soal politik, kali ini kita mau bicara soal vaksin. Ada satu perempuan kebanggaan Indonesia, ada di Oxford. Saat ini saya sapa bergabung lewat Zoom ada Karina Jus. Mbak Karina, selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam. Mbak Karina, kita senang sekali ada Ibu dua menteri di sini. Mbak Karina, kami senang sekali. Mungkin penonton TVRI ada yang dapat vaksin AstraZeneca nih kayaknya, yang salah satunya juga diteliti oleh Mbak Karina. Mbak Karina, kalau yang saya baca, Anda itu sampai kerja 7 hari dalam seminggu, 12 jam sehari untuk meneliti sampai bisa kemudian AstraZeneca bisa kami terima saat ini. Bisa cerita perjuangan ketika itu sampai kemudian ya ada vaksin AstraZeneca yang kami bisa terima hingga saat ini. Oh iya, jadi pada saat itu kan kita semua nggak tahu akan ada pandemi. Jadi pada saat itu yang bekerja di bagian proyek saya cuma ada beberapa orang saja, termasuk supervisor dan project manager. Tapi waktu itu saya yang bertanggung jawab sepenuhnya di dalam lab, dalam proyek produksi skala besar dari vaksinnya. Jadi sejak itu tantangannya kita kan nggak ada waktu, nggak ada tenaga kerja, nggak ada funding juga, nggak ada dana pada saat itu. Jadi ya, dan vaksinnya dibutuhkan secara cepat untuk uji klinis, dan setelah uji klinis kan harus diproduksi dengan skala yang sangat besar untuk suplai dunia. Jadi kita nggak ada waktu, saya cuma diberikan waktu itu satu setengah bulan untuk membuat proses yang skala 200 liter, itu pun yang paling minimum. Tapi sekarang kan kita produksi dengan skala 4.000 liter. Di 25 manufacture facility di seluruh dunia, di 5 benua dan 15 negara. Jadi puji Tuhan sekarang kita sudah memproduksi lebih dari 3 miliar dosis di seluruh dunia. Nah, termasuk tapi juga pada saat itu kita nggak ada waktu, jadi kita benar-benar kerja 18 jam sehari, 7 hari seminggu. 18 jam. Mbak Karina, mungkin semua orang bisa lihat Mbak Karina sudah ada di Oxford, kemudian menjadi bagian dari tim peneliti di AstraZeneca. Tapi ceritanya awalnya kemudian bisa sekolah di bidang Mbak Karina itu seperti apa? Ya, jadi saya dulu S1 bidang bioteknologi, S2, S3 pun juga bioteknologi. Jadi saya mengambil bidang yang saya sukai. Menurut saya itu sangat menarik, terutama dari vaksin. Oke, terutama vaksin. Itu jadi Mbak Karina kalau saya bilang salah satu yang punya privilege untuk bisa menjalani apa yang disukai, apa yang begitu dicintai. Mbak Karina bisa cerita di lingkungan dunia penelitian sendiri seperti apa sih, kuasa relasi gitu ya, mungkin juga di Oxford seperti apa, mungkin di lingkungan sosial Mbak Karina bisa cerita gitu ya, kesempatan perempuan itu bagaimana sih? Tadi mungkin pertanyaannya terpotong karena saya nggak dengar beberapa, atau bisa diulang. Oke, saya ulangi. Ini kuasa, biasa kan tadi Bu Ida cerita, wah saya juga menghadapi kok, tapi itu sesuatu yang menantang sehingga kemudian banyak yang mempersepsikan nih perempuan tuh nggak mungkin bisa sampai kemudian di titik puncak gitu, apalagi kemudian menjalani sesuatu yang sangat dicintai tadi Mbak Karina cerita gitu ya. Mungkin Mbak Karina bisa cerita kepada kami hubungan antara pandangan, stigma orang-orang di sekitar di dunia penelitian sendiri, misalnya dari pengalaman Mbak Karina itu seperti apa antara perempuan dan laki-laki, kesempatan yang didapatkan. Oke, jadi ya kalau untuk sekolah menurut saya ya kita punya kesempatan yang sama untuk wanita atau pria, untuk kalau memang sudah memiliki kualifikasi ya I think dengan mudah saja kita bisa mengambil kualifikasi S2 atau S1, S2 atau S3. Yang menurut saya ada tantangan untuk para wanita adalah untuk memiliki posisi yang tinggi di bidang sains. Itu yang agak sulit karena banyak wanita yang memilih mementingkan keluarganya dan mereka melepaskan karier. Tapi kalau untuk puji Tuhan di bidang saya di
di Inggris ataupun di Australia, kita diberikan kesempatan yang sama asalkan kita memiliki skill atau kemampuan dan kualifikasi yang memenuhi. Nah ini Bu Ida nih. Tapi diskriminasi ya kenapa? tetap ada di diskriminasi ada, misalnya? Ya di setiap bidang ya. Ya pada saat belakangan ini saya diundang konferensi sebagai speaker, tapi ya banyak komentar dari chair organizer yang mungkin kurang pantas untuk diberikan kepada seorang wanita. Banyak gap. Jadi kalau di dalam konferensi itu dari 100 orang mungkin cuma ada 10 orang wanita, dan mungkin ada diskriminasi tentang ras juga. Dari 100 orang mungkin cuma 3 orang dari Asia. Seperti itu. Tapi kita bisa elegan menanganinya, yang tidak perlu marah-marah, ada prosedur khusus untuk memberikan komplain atau masukan ke dalam conference tersebut. Jadi menurut saya sebagai wanita nggak perlu fokus tentang diskriminasi dari luar, karena kita marah-marah pun tidak merubah pikiran tersebut. Kemudian kita fokus ke diri sendiri, kita tunjukkan dengan prestasi kita ya banyak orang yang tidak bisa menerima, tapi setidaknya kita bisa membangun diri sendiri. Oke, di forum internasional aja ternyata masih ada Bu Ida, apalagi mungkin Bu Ida bisa cerita gitu. Tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Karina gitu, di satu titik kebanyakan perempuan harus memilih, dan ada banyak survei yang Anda bisa lihat itu ya. Di satu titik harus memilih antara berkeluarga atau melanjutkan karir. Ada banyak perempuan yang harus dihadapkan dengan pilihan itu. Kalau Bu Ida bagaimana kemudian bisa berada di dua rel itu secara bersamaan, dan hari ini kita melihat seorang Ida Fauziah yang menjadi pelayan publik? Iya, sebenarnya kerja di ruang privat, di ruang domestik maupun kerja di ruang publik itu adalah hak laki-laki dan perempuan. Perempuan juga memiliki hak untuk kerja di ruang publik. Ketika perempuan menggunakan haknya untuk kerja di ruang publik, negara hadir memberikan perlindungan kepada mereka. Misalnya ketika ada hambatan biologis perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki, maka negara hadir dengan memberikan perlindungan. Perempuan yang bekerja berhak untuk mendapatkan hak haid ketika dia, kan ini nggak dialami nih sama laki-laki nih. Betul. Kemudian ketika dia melahirkan, dia juga mendapatkan hak cuti melahirkan. Ini adalah hak-hak yang diberikan oleh negara yang dengan demikian maka ketika perempuan mengambil peran-peran publik, dia dengan nyamannya melakukan peran-peran itu, tidak dibebankan kepada mereka. Ada perlindungan bagi perempuan ketika mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh laki-laki. Ini kan sudah dijamin oleh konstitusi kita. Mendapatkan di masa kepemimpinan Bu Ida juga itu dilakukan yang layak, kemudian berhak untuk mendapatkan pekerjaan, itu adalah hak laki-laki dan perempuan. Nah, masih kita dapati ada perempuan yang mendapatkan upah yang berbeda. Masih kita dapati ada diskriminasi terhadap perempuan. Nah, dalam hal ini Indonesia sudah meratifikasi konvensi 100 dan untuk pengupahan yang sama pada jenis pekerjaan yang sama. Kemudian kita juga meratifikasi konvensi 111 untuk menghindarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dua konvensi itulah menunjukkan bahwa, dan kita sudah meratifikasi ya, menunjukkan bahwa negara hadir memberikan perlindungan ketika perempuan mengambil peran-peran publiknya. Nah, sekali lagi ini adalah hak. Hak itu boleh digunakan, boleh tidak. Nah, saya misalnya, dalam keluarga saya punya adik misalnya. Adik saya sarjana, tapi dia dengan sadar memilih, saya memilih peran sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, hak dia. Ibu saya mengatakan, saya sudah menyekolahkan kamu, tapi ketika kamu memilih menjadi seorang ibu rumah tangga, itu adalah hak kamu. Nah, adalah hak juga misalnya saya mengambil peran-peran publiknya. Tinggal kalau menurut saya, apakah bisa sama-sama seiring sejalan ya? Itu tergantung dari, kalau saya sudah berkeluarga, tergantung dari pasangan hidup saya. Kalau misalnya
suami saya menyatakan oke, sejak dari awal sih sebenarnya saya dan suami sudah bersepakat kita ini sama-sama aktivis, sama-sama nggak terima kalau bahasanya, nggak terima kalau hanya melakukan peran-peran domestik. Saya tahu, kata suami saya tahu kamu pasti nggak akan bisa terima peran-peran domestik. Maka ketika ada kesamaan pandang, visi yang sama, membangun rumah tangga seperti apa, itu menurut saya menjadi tidak ada masalah. Jadi kalau saya misalnya lupa, nggak pamit misalnya, kan izinnya satu paket. Konsekuensi dari memberikan kelonggaran saya untuk aktif di organisasi, di politik. Ya, itu kan berarti suatu ketika saya mungkin meninggalkan peran-peran domestik saya kayak gitu sih. Bergantung, sekali lagi itu juga harus dibangun kesamaan pandang dengan pasangan, dan termasuk juga keluarga, membangun mendiskusikan itu dengan anak ketika sudah memiliki anak kayak gitu. Wah, itu penting. nih. Ini jadi dikonsepkan sebagai hak. Saya mau dengar juga dari Bu Siti, tapi kita harus jeda Bu. Sesaat lagi saya akan dengarkan pernyataan dari Bu Siti. Sesaat lagi di Forum Hristia.